Selamat pagi, Ibu. Ya, Kami dari Layanan Psikologi Universitas Teknologi Nusantara yang akan bekerja sama dalam pemeriksaan psikologi dengan saudara. Hari ini akan dilakukan pemeriksaan psikologi terhadap saudara yang sering disebut sebagai psikotes. Sebenarnya hal itu bukan merupakan suatu tes karena tidak ada pengertian lulus dan tidak lulus. Tujuan pemeriksaan psikologi ini adalah dalam rangka praktikum mata kuliah asesmen psikologi, sehingga kami mohon kesediaan saudara untuk mengerjakan secara optimal agar kami dapat membantu saudara sebaik-baiknya. Persoalan yang akan disajikan beraneka ragam, ada yang berupa kalimat, hitungan, menggambar, dan sebagainya. Namun semuanya akan dijelaskan terlebih dahulu sehingga saudara akan dapat mengerjakan dengan baik. Saudara tidak perlu merasa khawatir karena tidak ada pemeriksaan psikologi ini, tidak diperlukan persiapan apa-apa. Pada dasarnya setiap orang akan dapat mengerjakan dengan baik. Yang penting dengarkan baik-baik petunjuk yang akan diberikan. Kerjakanlah apa yang diperintahkan saja, jangan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Jika belum memahami petunjuknya, bertanyalah pada saat kesempatan bertanya diberikan. Sebelum saudara dilepas atau mengerjakannya, waktu untuk mengerjakan dibatasi. Namun batas waktunya ada yang tidak diberitahukan kepada saudara. Oleh karena itu, kami harap saudara bekerja secara efisien. Karena kita bekerja dalam kelompok, maka kita akan memulai pada saat yang sama dan selesai bersama-sama pula. Jangan ada yang mendahului mulai, tetapi juga ada yang masih tetap bekerja setelah aba-aba berhenti diberikan. Saudara boleh menggunakan pulpen, kecuali pada tes tertentu kami akan meminta saudara menggunakan pensil yang kami pinjamkan. Tidak diperkenankan menggunakan penggaris maupun penghapus. Apakah ada pertanyaan? tidak. Jika tidak ada, marilah kita mulai dengan mengisi lembar riwayat hidup. Pengisian lembar riwayat hidup ini belum merupakan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya, tetapi baru merupakan pengumpulan data untuk melengkapi berkas saudari. Gunakanlah pulpen saudari. Marilah kita mulai. Isilah nomor pemeriksaan saudari, kemudian lanjutkan dengan tanggal pemeriksaan, yakni tanggal hari ini, tanggal 28 Juni 2024. Kemudian isilah nama lengkap saudari dengan huruf kapital dan tidak boleh disingkat. Jadi kalau misalkan nama saudara Z Majia harus ditulis lengkap, misalkan Zia Majiatul Arobia, silakan dituliskan. Selanjutnya isilah tempat tanggal lahir, yaitu kota di mana saudara dilahirkan, serta tanggal, bulan, dan tahun lahir saudari. Jangan sampai salah tahun kelahiran bulan, bukan tahun 2014. Untuk jenis kelamin, coret yang tidak perlu. Agama, isilah dengan agama saudari. Suku bangsa, isilah dengan suku bangsa saudari, bukan Indonesia. Jumlah anak diisi jika saudari sudah memiliki anak. Jika belum, dikosongkan saja. Alamat diisi dengan alamat lengkap saudari sesuai dengan alamat domisili saudari saat ini beserta dengan nomor telepon yang dapat dihubungi. Nama ayah, isilah dengan nama lengkap ayah. Jika ayah sudah meninggal, tulislah di dalam kurung almarhum di belakang nama ayah. Pekerjaan, isilah dalam pekerjaan ayah saat ini. Jika ayah sudah meninggal, tulislah pekerjaan terakhir ayah. Alamat ayah, jika sama dengan saudari, cukup ditulis idem saja. Jika beda alamat, dituliskan alamat ayah secara lengkap, termasuk kode pos dan nomor teleponnya jika ada. Jika ayah telah meninggal, alamatnya dikosongkan saja. Nama ibu, isilah sama dengan identitas ayah di atas. Identitas pasangan, isilah sama dengan identitas ayah di atas. Jika telah selesai, marilah kita lanjutkan lagi. Di bawah garis terdapat beberapa judul yang berbeda. Pendidikan, sejajar dengan SD, tulislah nama sekolah dasar saudari apa, tempat atau kodenya di mana.
dan tahun lulus tahun berapa. Untuk selanjutnya sama dengan yang di atas. Untuk jurusan silakan saudari tulis sesuai dengan jurusan saudari ambil saat SMU atau universitas atau akademi. Kursus atau upgrading, apabila saudari pernah mengikuti kursus, tulislah 3 kursus paling utama yang pernah diikuti. Macam kursusnya apa? Misalnya magnetik, mengetik, tata buku, komputer programming, bahasa Inggris, dan sebagainya. Tempat kursus yaitu kota di mana kursus diselenggarakan, lamanya kursus, berapa bulan, pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan instansi penyelenggara siapa. Misalnya lembaga Airlangga, Greka Operation, dan sebagainya. Jika tidak pernah mengikuti kursus, silakan diberi tanda strip. Berikutnya, pengalaman kerja. Bagi saudara yang pernah bekerja pada suatu instansi tertentu, tulislah pengalaman yang penting saja. Nama instansi tempat saudara bekerja, tempat atau kotanya di mana, jabatan saudara apa, dan lamanya bekerja berapa bulan, pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau belum pernah bekerja, silakan diberi tanda strip. Berikutnya, organisasi. Bagian ini hanya diisi jika saudari pernah ikut aktif dalam suatu organisasi di luar sekolah, misalnya pramuka, karang taruna, organisasi olahraga, dan sebagainya. Untuk organisasi di luar sekolah, yang keanggotaan otomatis hanya diisi kalau saudari pernah sebagai pengurus, seperti misalnya pengurus OSIS atau senat mahasiswa, dan sebagainya. Tulislah 3 organisasi yang saudara anggap penting yang pernah diikuti, istilah nama organisasi saudari, jabatan saudari sebagai apa, lamanya berapa bulan, pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan tempat atau kota di mana organisasi itu berada. Sekarang saudara balik ke lembar riwayat hidup tersebut. Kita akan melanjutkan kembali mengisinya. Yang pertama, olahraga. Di bagian ini ada pengertian aktif dan pasif. Yang dimaksud aktif adalah bahwa olahraga itu sampai dengan saat ini masih tetap saudari lakukan. Sedangkan pasif adalah dahulu olahraga itu pernah saudari lakukan, tetapi sekarang tidak dilakukan lagi. Silakan saudara tulis macam olahraganya. Berikutnya, kesenian. Cara mengisi nama dengan nomor 5 olahraga tadi silakan saudari isi. Yang pertama, kegemaran. Tulisnya kegemaran atau hobi saudari. Kegemaran atau hobi adalah kegiatan produktif yang dilakukan waktu senggang, misalnya membaca, browsing, dan menulis. Menonton, jalan-jalan bukanlah merupakan suatu hobi. Cita-cita, yang dimaksud cita-cita atau profesi yang akan saudari geluti di masa yang akan datang, contohnya dokter, perawat, psikolog. Menjadi anak yang berbakti bagi nusa dan bangsa bukanlah merupakan suatu cita-cita, jadi istilah dengan sesuatu yang bersifat konkret. Saya anak ke, istilah dengan urutan atau posisi saudari dalam keluarga, apakah anak ke 1, 2, 3, atau keberapa saudari sekandung. Kolom saudari hanya diisi dengan saudari kandung saja. Yang dituliskan yaitu disebut jenis kelamin atau usia dan pekerjaan. Kemudian kolom anak dituliskan jika saudari setelah memiliki anak, silakan diberi tanda strip. Apakah saudari pernah sakit keras? Tidak. Kalau tidak pernah sakit keras, ingkarilah kata tidak. Kalau pernah sakit keras, jawab pertanyaan di bawah ini. Tulislah apa penyakit saudari, waktu itu, dan kapan terjadinya. Cukup dituliskan tahunnya saja. Jika tidak pernah sakit keras, silakan diberi tanda strip. Apakah saudari pernah mengalami kecelakaan berat? Tidak. Yang dimaksud dengan kecelakaan berat adalah kecelakaan yang menimbulkan cacat atau dampak yang masih dirasakan akibat sampai saat ini. Kalau pernah, dilingkari kata pernah. Jika tidak pernah, lingkari kata tidak. Jika pernah, jawablah pertanyaan di bawahnya, kecelakaan apa yang pada waktu itu, kapan terjadinya, cukup tahunnya saja yang dituliskan, dan apa akibatnya. Kalau tidak pernah,
mengalami kecelakaan berat, silakan diberi tanda strip. Pernahkah saudara mengikuti psikotes? Pernah. Maksudnya adalah pemeriksaan psikologi sebelum hari ini. Jika pernah, lingkari kata pernah. Kalau tidak pernah, lingkari kata tidak. Kalau pernah, jawablah pertanyaan di bawahnya. Kapan, cukup tahunnya saja yang ditulis, tempatnya, cukup kotanya saja, dan tujuannya untuk apa. Misalnya pemilihan jurusan, seleksi masuk sekolah, seleksi pegawai, dan sebagainya. Jika lebih dari sekali, harap dituliskan semuanya. Kalau tidak pernah, silakan diberi tanda strip. Jika sudah selesai, di bagian kanan bawah silakan ditulis Jakarta atau kota tempat pemeriksaan psikologi berlangsung, tanggal, bulan, tahun, kemudian saudari bubuhi tanda tangan dan nama lengkap saudari dengan menggunakan huruf kapital. Baiklah saudari, pengisian lembar riwayat hidup telah selesai. Letakkan alat tulis saudari, telitilah kembali isiannya. Jika sudah selesai, letakkan lembar riwayat hidup di sisi meja yang kosong untuk dikumpulkan. Sekarang kita akan mulai dengan psikologi yang sebenarnya.